Siapa yang tak kenal dengan sosok pria religi Imade Kaste? Dia adalah wakil Bupati Klungkung, Bali saat ini. Sudah 2 periode dia mendampingi Bupati untuk membantu menjalankan program-program untuk memajukan masyarakat Klungkung. Selama menjabat, ternyata beliau sangat dekat dengan rakyat, itu karena beliau sering membantu rakyatnya dengan ikhlas. Bahkan kegiatan sosial dengan membantu rakyat telah dilakoninya sejak lama, jauh sebelum terjun ke dunia politik. Kedepannya, dia akan terus berbuat untuk masyarakat Klungkung karena dalam hidupnya hanya satu yang ada di benaknya, yakni mengabdikan diri dan berbuat kepada masyarakat Klungkung. Mau tahu kiprah beliau membantu masyarakat dan perjalanan beliau di politik? Ikuti perbincangan khusus tim Jarak Pos TV dengan Wakil Bupati Klungkung Imade Kaste berikut ini. Saat ini kita sudah bersama Bapak Wakil Bupati dari Klungkung, Pak Imade Kaste. Kali ini kita akan berbincang mengenai perjalanan karir beliau. Dan tentunya dengan kapasitas beliau sebagai Wakil Bupati. Baik Pak, terima kasih atas tempat dan waktunya yang diberikan kepada Jarak Pos TV ini. Lebih baik kita buka masker ya. Kita kan sudah bervaksin ya. Baik, terima kasih dari tim Jarak Pos. Yang pertama, ini maaf tempatnya seperti ini. Yaitu karena tadi pertanyaan adalah mengenai karir kita, karir kami di politik. Tetapi sebelum kita lanjut berbicara ke masalah politik, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa sebelum karir politik ini ada, kami didahului dengan karir spiritualnya. Jadi spiritual. Nah, kenapa demikian? Karena padahal kalau kita berpikir sebelum ke karir politik ini, kita rasanya tidak senang ke politik gitu. Dulunya tidak senang karena apa? Dasarnya adalah kita spiritual. Nah, tetapi karena tidak ada, ini kebetulan ini Partai Gerindra datang Partai Gerindra yang namanya Pak Urip untuk mengajak kita bersama-sama ikut berkecimpung di dalam partai politik. Nah, pada saat kita ditawari, kita minta waktu dulu 1 bulan 7 hari. Kita memohon pendapat keluarga, juga kita mohon pendapat dewan di atas yang utama, petunjuknya yang di atas. Nah, setelah 1 minggu kemudian, begitu datang Pak Urip seminggu kemudian datang Pak Urip dengan membawa ART daripada partai politik Gerindra. Nah, karena kita masih tetap meminta waktu 1 bulan 7 hari, kita belum terima dulu itu. Nah, akhirnya pas kebetulan pada saat purnama ini, tanggalnya saya lupa itu, kita membuat minyak ini, minyak untuk pengobatan. Nah, kebetulan berdelapan kita membuat minyak. Tiba-tiba datanglah turun jatuh dari atas kepala burung. Nih, kepala burung yang sudah diikat dengan benang tridatu. Nah, itu ya, benang tridatu. Nah, akhirnya kita bertanya-tanya dan semuanya bertanya-tanya dari teman-teman, ini untuk apa ini? Dan apa ini, tanda-tanda apa ini kepala burung ini? Nah, akhirnya karena kita berpikir di pengobatan, di usade itu, makanya kita, kalau kepala burung karena kepala ini untuk sakit kepala. Itu pemikiran awalnya. Ya, sakit kepala. Nah, akhirnya 2 minggu kemudian, ini datanglah Pak Urip membawa buku yang asli ADRT. Baru kita lihat di sana adalah kepala burung ini, Partai Gerindranya kan simbolnya burung. Saya jadi merinding ya Pak. Gitu. Nah, begitu tetap kita bertahan sampai habis 1 bulan 7 hari. Nah, apakah nanti kita ada petunjuk atau belum? Nah, akhirnya setelah 1 bulan 7 hari, kebetulan Partai Gerindra tidak punya calon untuk legislatif. Nah, dipaksalah kita untuk menjadi calon legislatif di Partai Gerindra. Nah, akhirnya kita siap dan bla 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 bla, sudah perlengkapan surat-surat pendaftaran. Kita kebetulan pendaftarannya sama dengan kepala burung yang jatuh waktu itu ya jam 12.15 menit. Kita daftar jam 12.15 malam ini. Malah kita diketawain, ini kok udah tutup inanunya kok baru daftar. Akhirnya kita cana dengan KPU-nya,
biasanya yang terakhir biasanya diingatkan. Iya. Walaupun terakhir mudah-mudahan diingat. Nah, akhirnya perjalanan begitu dapatlah kita menjadi anggota dewan dari Partai Gerindra. Nah, sekarang tutup kita dulu partai politiknya, kita lanjut ke karir spiritualnya bagaimana? Apakah nanti diizinkan untuk selanjutnya itu bagaimana? Nah, akhirnya kita datang ke kamar suci mohon petunjuk. Kita tetap diizinkan untuk masuk ke politik dengan catatan harus tetap ingat apa yang kamu sudah lakukan dulu itu. Nah, sebagai pengusada. Jadi makanya kita tetap itu Tidak bisa lepas dari tidak bisa lepas, makanya 2 SK ada kan? Iya. SK Niskale dan SK Skalenya. SK Niskalenya kita tetap jalankan, hanya saja waktunya kita ubah. Nah, dulunya kan dari pagi kita praktek, dari pagi, tapi setelah waktu itu menjadi DPR, kita berikan patokan jam 6 sore. Berarti bisa ya mengimbangi itu, Pak? Bisa, ini harus kita yang atur ini. Makanya jangan kita diatur, kita yang ngatur. Nah, politik tetap jalan, spiritual tetap jalan. Berarti kan berimbang ya jalan. Tapi dari semua itu tetap melayani intinya, Pak. Tetap melayani. Nah, waktu di DPR kan masih punya waktu kita. Umpamanya ada yang datang sakit pagi, tetapi harus ditangani, kita permisi karena tidak ada sidang. Kita bisa jika ada waktu luang. Ya tetap kita tangani itu. Nah, kalau sekarang sudah menjadi wakil bupati, ini agak sekarang Waktunya ini kan waktu satu. Yang kedua kan kadang-kadang kan orang yang datang itu kan dari jauh ini. Makanya kita suruh telepon dulu kalau memang sudah ada di rumah kita tangani. Kalau kunjungan ke Jakarta, ini kunjungan kerja ke lain daerah, luar daerah, tidak bisa kita tangani. Bagaimana itu makanya akhirnya kita kasih waktu jam 6 untuk datang berobat. Nah, sekarang perjalanan karir politiknya. Nah, setelah begitu nanti menjadi anggota dewan baru 4 tahun itu. Datanglah rekan-rekan dari partai. Bagaimana kalau Pak Wakil, Pak Mangku maju ke wakil? Di sana kita masih berpikir dalam pertimbangan lagi. Ya, dalam pertimbangan. Karena kebetulan saya kan selaku sekretaris Partai Gerindra. Kita serahkan semuanya kepada anggota dulu. Siapa yang mau maju? Silakan. Kalau dari rekan-rekan, dari ketua, bendahara, dan kader-kader Gerindra yang lainnya mau maju, silakan maju. Tetapi Pak Ketua waktu itu, Pak yang baru, pokoknya Pak Mangku aja yang maju. Nah, nanti kita cari pendamping. Nah, itu. Nah, waktu itu kita masih mencari siapa bupati yang cocok ini kita pakai. Nah, kebetulan waktu itu kita dapat Kepuri nanti loh. Karena maunya kan dari beliau dan menjadi bupatinya. Kita yang carikan pendampingnya. Kita tidak jadi pendamping yang lain, kita carikan pendampingnya. Nah, karena beliau tidak mau, akhirnya kita mohon kepada Pak Yoman Swirte untuk selaku bupatinya. Nah, waktu itu pun kita masih tanda tanya kan, dimana kita tidak punya apa. Kalau dari sisi materi mungkin saya dengan Pak Bupati mungkin kurang dari sisi materi. Nah, kebetulan pada waktu itu dari support dari teman-teman, pokoknya jalan saja, di mana kita payah di sana kita berhenti dan istirahat, tetapi lanjutkan kembali. Nah, akhirnya dengan semangat seperti itu kita gabung. Deklarasi pemilihan waktu itu calonnya 4, kita kebetulan nomor 4 waktu itu. Kita nomor 4 waktu itu, dan akhirnya Asum Kare, beliau yang di atas memberikan kita jalan berdua. Nah, disinilah kita percaya sama beliau. Karena kita hanya sebagai pelaku saja, tetapi yang memberikan jalan adalah beliau yang di atas. Bagaimanapun kuatnya kita dari sisi materi dan sebagainya, tapi kalau beliau belum mengizinkan tidak akan bisa. Nah, di sana kita percaya dan kita kembalikan ke spiritualnya kan. Nah, akhirnya dari sisi spiritualnya inilah keseimbangan antara spirit dan politik. Jadinya berpolitik dengan berlandaskan dharma gitu, Pak. Baik, Pak. Nah, untuk kedepannya bagaimana, Pak? Nah, kalau ke depan nanti kan ini
kita kan masa jabatan kan masih lagi Ya, 2 2 tahun. tahun. Masih lagi 2 tahun. Pak Bupati juga 2 tahun. Inilah yang paket yang terindah dan selalu mendampingi yang pertama. Ini 2 periode loh. Di 2 periode kita dampingi dengan keindahan suka duka kita dampingi. Nah, untuk ke depan kalau kita jangan terlalu banyak berharap. Kembali kita berharap, tetapi masyarakat tidak mengharapkan. Bagaimana kita bisa jadi? Dan lebih bagus kita serahkan kepada masyarakat, biar masyarakat berharap, kita yang memenuhi harapan dia. Masyarakat sendiri. Kita kembalikan kepada masyarakat. Kembalikan kepada masyarakat. Jangan nanti, sebab begini, kalau kita banyak berharap, tidak mendapatkan hasil, berarti akan muncul kekecewaan. Pasti. Nah ini ya, untuk mengimbangi kekecewaan dan harapan ini harus kita yang memahami semua itu. Baik Pak, saat ini kan Bapak sebagai Wakil Bupati. Apa yang sudah Bapak perbuat untuk Kelungkung ini dalam kapasitas sebagai Wakil Bupati? Ya, terima kasih di pertanyaan yang bagus kali ini. Begini ya, kalau kita lihat dari sisi undang-undang, Undang-Undang 23, bahwa Wakil Bupati adalah membantu Bupati dalam hal menyelenggarakan pemerintahan Kabupaten Kelungkung. Nah, apa-apa yang kita sudah lakukan, sekarang kan bupatinya kan bukan sesuatu. Nah, bukan sesuatu. Yang jelas, sesuatu itu adalah berawal dari visi misi. Visi misi seorang bupati dan wakil bupati, udah itu kita tuangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, udah itu ke rencana kerja pemerintah daerah dan sebagainya itu. Di sini otomatis kita selaku wakil bupati lah membantu bupati di dalam menjalankan roda pemerintahnya. Nah, untuk di Undang-Undang 23 kan membantu bupati dalam hal pengawasan, memajukan adat budaya. Itu udah itu melakukan monitoring dan evaluasi. Itu tugas kita itu. Nah, selama ini kita sudah lakukan semuanya itu, pengawasan dari sisi proyek, pembangunan dan sebagainya kita sudah lakukan. Yang terbaik untuk Kelungkung. Nah, ini kita udah lakukan yang terbaik dan malah terakhir kalau kita tegas dalam hal pengawasan, kalau memang ada proyek yang tidak sesuai dengan aturan atau proyek yang mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan bestek dan speknya itu, kita bongkar waktu itu. Nah, inilah kita, karena bagaimanapun juga kalau pembangunan untuk Kelungkung kan untuk kita semuanya. Nanti kalau itu urak-urakan dalam hal pengambilan proyek, otomatis nanti cuman berlaku umpamanya nanti kekuatannya 5 tahun cuma 1 tahun. Ini kalau kurang pengawasan. Nah, maka itu kita bantu pemerintah dalam sisi pengawasannya. Dalam hal pengawasan tersebut, apakah Bapak turun langsung ke lokasi-lokasi proyek dan sebagainya? Ya, kalau di pengawasan kita langsung turun ya dengan program monitoring dan evaluasi. Kalau misalnya belusukan gitu Pak ya? Ya, kayak belusukan itu turun kita ke proyek-proyek. Kita monitor jalannya proyek. Monitor kan apa sudah sesuai dengan spek, bestek dan sebagainya. Kalau evaluasi kita evaluasi hasilnya. Apakah sesuai sudah dengan waktunya? Biasanya kan kadang-kadang waktunya sudah lewat, ini belum selesai. Nah, kita bisa list itu anunya. Kontraktornya. Nah, itulah keanuan kita dalam hal pengawasan membantu pemerintah Kabupaten Kelungkung. Kita juga melempar polling ke masyarakat, siapa yang lebih pantas menjadi pemimpin di 2004 mendatang gitu Pak ya. Nah, jika masyarakat menghendaki dan partai politik menunjuk Bapak, apa visi dan misi Bapak ke depannya untuk Kelungkung ini? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari sisi polling kan masih menjadi pertimbangan, menjadi pertimbangan. Nah, kalau memang masyarakat menghendaki kita, seorang politik tidak boleh menjawab tidak, harus iya. Karena apa? Karena seorang politikus itu harus maju nih terus, maju apalagi didukung oleh partai. Apabila ini partai mendukung, masyarakat menghendaki dan menginginkan, kenalkan bagusnya itu perpaduan antara partai politik dengan masyarakat. Ini sebenarnya yang kita inginkan. Andai kata terjadi seperti itu, andai kata nanti tidak terpilih, tidak apapun kan ini kan anu kita ini semuanya kan kembali
kepada beliau yang di atas. Kalau memang beliau belum berkenan untuk mengizinkan kita untuk memimpin Kelungkung, apapun yang kita lakukan tidak akan bisa. Tapi tetap bisa melayani dengan usaha tersebut. Usaha, makanya itu kembali tidak jadi pemimpin bupati dan wakil bupati, tetapi kita masih bisa membantu masyarakat Kelungkung dengan jalan usaha. Sangat mulia sekali ini Pak. Pertanyaan saya lagi satu ini tentang keterkaitan budaya dan agama. Apalagi Bapak tadi membahas awal dari karir Bapak ini sebagai usada dan spiritual begitu. Ya. Nah, terkait dengan sampradaya di Bali ini terutama Pak, bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Pertama kita bicarakan soal usada. Kalau usada tidak ada kaitan ke sampradaya. Iya. Usada tidak ada kaitan ke sampradaya. Karena apa? Karena ini jauh. Ya. Jauh. Kalau di usada itu universal. Entah dari mana, entah dari agama Hindu, Buddha, Muslim, Kristen dan sebagainya, kan semuanya bisa jadi. Hanya saja namanya yang berbeda kan. Kalau kita pakai usada, ada pakai dukun, ada pakai balian, ada pakai yang lain-lainnya kan, ustaz dan sebagainya itu. Nah, mengenai sampradaya, kita kembali bertanya, apa sampradaya itu adalah masuk tatanan Hindu atau bagaimana? Itu dulu. Masuk tatanan Hindu. Kalau memang agama Hindu, apa yang dilakukan yang salah? Nah, kalau ada yang salah, mari kita arahkan. Luruskan. Nah, kalau diarahkan sudah tidak mau, ya kembali kepada patokan kita di Hindu. Hindu di Bali, budaya adat Bali kan, adat Dreste Bali ya. Itu kalau tidak sesuai, kita bagaimana kita boleh kita menginjak-injak. Ya, nah agar jangan nanti itulah berikan pemahaman sekarang bagaimana sampradaya itu, bagaimana adat-adat dan Dreste Bali itu, mohon untuk jangan sampai terjadi berantakan hal itu. Nah ini yang kita inginkan. Mari kita bersatu kembali ke jati diri bahwa adat dan budaya Bali. Iya. Kita ajarkan Bali dan budayanya. Ya ini saya ucapkan terima kasih juga kepada tim Jarak Bali yang telah datang ke rumah saya untuk bolehkan wawancara tapi santai. Iya. Kita tidak usah tegang-tegang. Karena kalau ketegangan seorang pemimpin tegang tidak akan bisa memimpin. Ya, betul Pak. Maka itu santai. Nah kalau kita bicara politik sebenarnya tidak fanatik. Tetapi orang-oranglah yang munafik. Iya. Ih, berat sekali bahasanya nih Pak. Politik tidak fanatik, tapi kita yang munafik. Iya, munafik. Kadang-kadang kita membedakan ini baru partai A, partai B, partai C. Kita berbeda-beda. Iya. Padahal kita satu kesatuan. Bagaimana untuk membangun apa itu taraf nasional, daerah dan kabupaten. Iya. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Jangan sampai warna-warna ini membuat kita saling sikut gitu. Saling sikut dan sebagainya. Mari kita bersatu. Dengan adanya banyak warna, perbedaan warnanya kan indah kelihatannya. Iya. Seperti pelangi itu kan banyak warna-warna itu. Iya. Tapi kalau kita mampu untuk menyatukan, itu keindahan. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah, demikian tadi perbincangan kami tim Jarak Pos TV bersama Bapak Wakil Bupati Kelungkung, Bapak Imade Kaste. Nah, kesimpulannya, jika beliau diharapkan dan ditunjuk sebagai pemimpin ke depannya, beliau siap jika itu memang dari hati nurani masyarakat. Iya Pak. Nah, dari Kelungkung, kami tim Jarak Pos TV, saya reporter Gus Surya, Saya Aji Jamutia. dan kameramen Anggariana beserta Direktur Produksi Dewa Darmada melaporkan untuk Jarak Pos TV.